Lagu Elton John tuh aku banget. Sorry seems to be the hardest word. Maaf ya kalau lah Ya, jadi lo minta maaf itu. apa enggak? Sama ini, mohon maaf cuma ngingetin. So don't give too much to somebody who can't handle it, baby. Tolong itu kan supaya lu bisa tidak merepotkan lagi selanjutnya. Aku marah gitu, aku tuh minta maaf tuh pertama ke diriku. Karena barusan kamu sudah menyakiti dirimu sendiri. Apakah kamu sering menerapkan 3 magic words ini kepada diri kamu? Hai. Halo. Hai. Halo. Wah, Kompak banget kita. kita mulai kompak nih. Makin bertambahnya episode kita makin sama omongannya. Iya dong. Masih kembali bersama Sheryl Dan Mas Danang. di sebuah acara yang membahas suatu topik dan melihatnya melalui lintas generasi dan lintas perspektif dari kami berdua. Lintas Makan. Kan saya kan udah tahu tidak lucu masih nyoba aja nih. Mendingan kita langsung ngelihat komen-komen yang ada di YouTube dari si Exomedia Lintas Makna. Ini ada salah satu komen dari YouTube-nya si Exomedia dari tayangan Lintas Makna episode 36 People Pleaser. Jadi pahlawan padahal badut. Waduh. Kata Bernadette Diva. Diva. Bernadette Diva. Diva. Oui. How if the object is our family member? Waduh, your family member is an object? Baru aku mau mulai baca. Ya. Cause it's always between obeying and pleasing while it's different. Ntar deh, kok obeying sama pleasing? Jadi are you asking us a question or are you making a statement? Nah, oke, Bernadette Diva ditunggu lagi komentarnya karena ini ada mungkin Bernadette juga mungkin bisa DM si XO gitu terus mungkin bisa diceritain lebih detailnya karena ini seperti ada yang ganjil gitu dari komentar Bernadette gitu. Ya nanti kita tunggu ya update-nya dari Bernadette ya. It's different, of course it's different. Obeying sama pleasing it's completely different. It's complete, but what do you want? Nah tapi untuk Sheryl, daripada Sheryl yang nanya saya karena tulisannya di prompter Sheryl. Nah saya aja yang potong. Seberapa sering Sheryl menyebutkan maaf, tolong dan terima kasih di family, di keluarga, di kerjaan Sheryl? Oke. Maaf ya Mas, boleh tolong saya yang bicara duluan. Oh thank you. Nggak nyambung. Sorry maksain tadi. Sorry ya. Sorry. Oke. Aku intinya sih pengen bilang I say it quite a lot gitu. Oke. Karena emang dulu kalau misalkan aku nggak menerapkan 3 kata ini di dalam komunikasi aku sama di dalam komunikasi aku tuh pasti diomelin sih sama orang tua aku kayak emang apa ya? Ini kan udah menjadi hal yang sangat basic buat diajarkan kepada anak gitu ya kayaknya gitu. Karena aku ngerasa ini potty trainingnya kita juga gitu. As soon as we used to get our waste out with diapers, ya ini tuh kayak diaper trainingnya buat orang tua aku untuk ngajarin aku cara bilang tolong, terima kasih atau maaf. Kalau Mas Danang sendiri gimana? Ini penting sih, maaf, tolong dan terima kasih. Nah tolong terima kasih sih gampang ya buat gue dan keluarga gue si Exomania Mantap. Buat aku pribadi itu mudah. Tolong dan terima kasih itu sudah kayak entah kapan diajarinnya. Tapi kami tuh jarang sekali untuk nyuruh gitu. Ambilin gitu nggak bisa tuh. Makanya agak-agak nggak ada kultur mbak ya? Nggak ada tetap tapi tetap tolong. Nggak tahu tuh kapan persisnya tuh kapan. Makanya kalau di komen DM gitu kalau ada yang bang bikin ini bang aku delete. 1 tidak kenal. 2 tidak ada tolong. Kenapa Anda perintah saya gitu. Mungkin orang akan bilang wah iyalah gitu aja baper. Bukan baper. Kan lu begitu gue begini gak apa-apa dong.
gitu. Jadi sorry banget nih, kadang-kadang di DM ada yang gue delete karena nggak ada tolong gitu. Nah yang susah adalah maaf. Aku pribadi adalah orang yang susah sekali ngomong maaf gitu. Makanya lagu Elton John tuh aku banget. Sorry seems to be the hardest word. Aku tuh ngomong maaf tuh susah. Tapi sekarang aku berlatih karena Galabi tuh adalah orang yang lembut ya. Kalau aku nggak belajar maaf, wah dia bisa apa ya? Nggak bisa, nge-scrap lagi. Iya. Nggak apa namanya? Damn, I gotta stop this. Like this is not me. Bener juga. Nggak apa? Takutnya terluka gitu kalau aku nggak pakai maaf gitu. Yeah. Karena aku dan ibuku tuh cara memaafkan kami tuh dengan letting go. Dengan letting go. Oh ya udah. Aku menganggap ibuku, adikku merasakan sesuatu. Jadi aku ngerti dia sebenarnya say sorry tapi nggak kedengeran. Intinya gitu. Kalau aku juga gitu. Yeah. Nah tapi aku sekarang udah mulai berani untuk ngutarain. Maaf, aku latih loh hampir setiap hari. Yang paling gede kemarin sih aku sampai WhatsApp Galabi karena aku melakukan sesuatu yang menurutku baik. Tapi mungkin caranya salah. Apa main PS? Bukan dong. Jangan dong, kenapa yang itu. Itu kalau udah oke banget loh Kak Gaby tuh dance-nya. Couldn't even glance. gara-gara dia kepala saya ketembak kan gimana nggak kesel gitu. Orang lagi main. Oke, nah hari ini ternyata ada istilah yang dibuat untuk 3 kata itu. Betul. Maaf, tolong, terima kasih. Yes. Kalau gue pribadi maaf sedang dilatih tapi sekarang pelatihannya juga cukup baik. Kalau Sheryl memang dari kecil terdidik rapi untuk ngomong maaf, tolong, terima kasih. Amin. Apakah lu juga seperti itu? Kalau belum, ternyata maaf, tolong, terima kasih itu disebut 3 magic words kalau di luar negeri ya. Betul. Karena 3 magic words jelas bahasa dari luar negeri. Melansir dari beberapa sumber. Oh enggak, bahasa Inggris lagi. Sumber party. Slumber. Melansir dari beberapa sumber nih, dari selintas fakta bermakna pertama, 3 magic words merupakan sebuah frasa untuk gabungan 3 kata sederhana, yaitu maaf, tolong, dan terima kasih. 3 magic words berawal dari konsep parenting dalam proses, dalam proses pembentukan kepribadian anak. Secara sederhana, bukan secara merdeka ataupun pagi sore, secara sederhana, konsep ini diterapkan di banyak tempat di seluruh dunia. Tapi istilah 3 magic words ini baru populer belakangan ini. Gitu. Tapi ini emang magic words 3 sih. magic words ini kayak it's like a password to anything gitu loh. Iya lagi. Iya kan? Why do you think that it's so important? Karena rasanya beda sih. Itu bener lagi. Rasanya Karena beda. sangat sentimental loh. Iya, Ada iya. beberapa kultur malah yang tidak menggunakan 3 kata ini dan mereka ya they're actually fine gitu loh. Cuman kalau misalkan kita ngomongin secara global mungkin ya itu udah menjadi 3 kata yang sangat sakral untuk memahami good manners. Iya. Ini masuk lagi it's like mannerism seseorang sih gitu. It has to Tata be kramanya ya. iya tata krama. Ya. Karena ya siapa sih yang suka disuruh gitu? Itu betul. Iya gak sih? Siapa Iya. sih yang suka disuruh? Siapa yang suka disakitin habis itu ditinggal? Terus Siapa yang nggak suka ngerasa benar? itu benar sih. Tapi maafnya yang minta maaf juga kayak sarkas itu. Ya maaf. Iya. Ih gitu banget. Iya. Enggak. Kalau Gimana, Indo gimana, gini. coba ulang yang maaf. Enggak gini. Iya. Kalau ngomong maafnya gini. Maaf ya kalau lah. Ya, Jadi lo minta maaf itu. apa enggak? Sama ini. Mohon maaf, cuma ngingetin. Santainya. Ya jadi intinya menurut kami pribadi, ini kami setuju ya dengan tim CXO Lab. 3 magic words ini penting sih buat apa ya? Buat nunjukin, pokoknya gini, rasa yang dikasih tuh pasti beda deh. Kayak misalnya, kayak lu mau nembak perempuan gitu, kalau lu mau nembak laki-laki gitu ya, pasti kan katanya tuh yang keluar manis gitu, tertata gitu, dan pasti ada nih 3 magic words ini tuh ada. Nggak, maksudnya kayak sorry
boleh ngomong nggak hari ini gitu. Aku pengen ngomong sesuatu. Pasti kan ada Iya. rasa yang dikasih beda Betul, kan betul. gitu. Ya kayak gitu aja gitu ke orang gitu kan pasti orang ngerasa spesial Iya. juga gitu. Begitu ada 3 kata-kata ini gitu. Ini menarik sih. Kita mendapatkan pesan lagi nih dari selintas kata bermakna. Manusia. Gue latah ngikutin. Lu lagi kenapa sih hari ini? Manusia tempatnya salah, maka jangan gengsi minta maaf gitu. Manusia pasti butuh bantuan, maka jangan sungkan minta tolong. Hargailah sesama dan apresiasi itu sesederhana ucapan terima kasih. Ini kata-katanya siapa Mas Danang? Kalau ini sih Pare nih, bukan Dinta nih. Tapi bener sih, dari 3 kata ini ya, jangan gengsi minta maaf karena kita tempatnya salah. Kita pasti butuh bantuan, jangan lupa minta tolong dan juga untuk menghargai gitu usaha orang. Ya kita kasih apresiasi lah, terima kasih gitu. Karena kan kalau kita ngelakuin sesuatu gitu ya, pasti kan senang kalau diapresiasi orang. Nanti kalau misalnya ada yang ngetik nih, tapi kan kita harus ikhlas bang. Nah biasanya yang ngomong kayak gitu kagak ikhlas lagi. Susah loh, ikhlas tuh susah, kita bisa melatih itu. Tapi kita dapat apresiasi dulu aja gitu dan kita menghargai apresiasi itu menurut gue salah satu langkah menuju kayak oh ya udah semua sama saja gitu. Nah dulu mentor gue pernah bilang gini, mentor gue pernah ngomong gini sih, nggak apa-apa. Buanglah rasa tidak enak yang tidak perlu. Jadi ya udah nggak enak lagi ngomong maaf, ya udah lu salah kan, ya minta maaf lah. Aduh nggak enak lagi takut ngerepotin, belum tentu ngerepotin kan. Minta tolong lah. Kalau dia ngerasa direpotin, dia akan bilang, gue nggak bisa. Iya, mungkin kita bisa bahas kayak event-event apa di mana kita bisa menggunakan kata-kata ini yang bisa membenefit kita kali ya. Iya bisa gitu. juga. Menurut bisa Mas juga. Danang di mana aja gitu? Ya contohnya nih kalau misalnya di hubungan gitu ya, kalau marahan gitu, ya minta maaf. Kalau kita bikin salah, tetap kekeh. Kalau enggak ya nggak usah. Tapi kan masalahnya kan orang kan kadang-kadang kalau nyubit kan nggak kerasa. Betul. Yang dicubit yang kerasa Betul, kan. Ya betul. jadi ya mungkin lu mencubit jadi habis itu maaf tapi boleh tahu nggak? Salahnya di mana? Tolong kasih tahu saya salahnya di mana. Kenapa kesel sih? Iya kenapa gitu. Iya nanya. Iya. Itu bisa mengurangi konflik kan jadinya enak gitu. Betul. Terima kasih juga ya itu tadi ngebuat orang lain nyaman sehingga orang akan memberikan kenyamanan ke kita gitu. Betul. Gitu. Itu benefit sih. Ini salah satu bagi Sheryl di pekerjaan sih. Itu Itu penting banget gitu. Kayak kemarin aku baru ngobrol satu persatu sama teknisi-teknisi dalam manggung aku gitu. Dan mereka ceritain pengalaman-pengalaman mereka gitu kerja sama-sama artis-artis lain dan mereka juga cerita kayak kerja sama-sama Sheryl gitu. Tapi yang aku perhatiin banyak dari kayak cerita generalnya mereka tuh kayak mereka ngerasa karena gue kru gue terlupakan gitu. Kayak bukan cuman di timnya Sheryl gitu loh. Kadang kan karena emang kayak kalau misalkan acara dadakan atau apa gitu kayak aku mungkin udah sampai udah harus dandan dan lain sebagainya udah tinggal di atas panggung atau apa dan kita langsung cabut apalagi dengan protokol dan lain sebagainya kan. Cuman mereka tuh kangen sama masa-masa yang kayak di dalam apalagi PPKM kayak gini, corona dan harus jaga jarak dan lain sebagainya. Ya ada dulu gitu loh basa-basi atau kayak setidaknya mampir, say thank you, give our gratitude gitu. Kayak mereka ngingetin aku sih gitu. Karena sekarang karena protokol ini kayak kok makin sombong ya nih performer padahal gue udah di sini dari subuh. Gue udah di sini udah setting alat dan lain sebagainya, ya jangan lupa sama kami gitu loh. Jadi aku setelah kayak dengar perspektif ini beberapa minggu ini aku pertimbangin dan ya itu salah satu alasan juga dan sharing session yang sebenarnya aku udah pernah sempet punya dari 10 tahun yang lalu gitu. Aku diingetin sama orang tua aku yang kayak mau mereka job desk-nya apa aja kayak dari mereka di belakang kamera, mereka adalah orang yang gulung kabel kamu atau apa. If you ever meet anyone just say hello. It may make a difference to your life. It may make a difference just to say thank you meskipun mereka nggak ada kaitannya sama kerjaan lo, gitu. Mau itu teknisi buat timnya siapa dan lain sebagainya itu benar-benar fruitful banget. Dan ternyata aku setelah beberapa
beberapa orang yang aku ajak ngobrol itu ada yang samperin ke aku, terus dia bilang gitu kayak, masih inget nggak sih gitu, gue tuh kenapa kayak masih mau kerja sama lo, kenapa gitu kan. Iya, karena dari kita udah 8 tahunan gitu kerja gitu. Iya, lo meskipun BM dalam pekerjaan lo, maksudnya lo maunya soundnya kayak gini dan lo setlist harus rapi. Ini tuh kayak aku OCD banget emang kalau udah masuk ke pekerjaan aku, kayak folder harus bener dan sebagainya gitu kan. Ya, satu, lo tahu apa yang lo mau dan lo masih punya manner untuk ngomong tolong. Itu penting kan. Meskipun kayak aku nggak langsung ngomong kayak terima kasih, kayak tolong apa ya yuk gitu, maksudnya kayak yuk itu kan udah kayak menjadi salah satu kayak komunikasi yang bisa dilakukan sebenarnya lewat mata. Tapi ada baiknya tuh, kemarin aku akhirnya duduk bareng sama mereka dan ya aku ada chance sendiri untuk ngomong kayak maafin gue nggak tahu lebih baik gitu pada saat itu untuk ngomong terima kasih langsung sama lo, tapi bener-bener gue mau bilang thank you gitu. Dan ya minta maaf, saying sorry is actually not that difficult for me to do. Karena ya mungkin aku bisa relate ke Mas Danang di satu sisi, kayak ngomong maaf tuh emang berat, tapi it takes logic and also ini ya kayak ego aku diturunin drastis banget untuk ngomong. Nah itu tuh yang jadi masalah, apakah rela egonya diturunin kan gitu kan. Makanya kayaknya nggak perlu tinggi-tinggi lah egonya. Nanti jadi aku ngerasa bego. buat aku. Wih benar. Egonya jadi tinggi, jadi ego. Gitu. Betul. Waduh, nadanya jadi tinggi lagi. Nah ini ada selintas fakta bermakna. Perihal Three Magic Words ini, Paus Franciscus pernah berkata bahwa ada 3 kata penting dalam hidup: tolong, terima kasih, dan maaf. Tapi ini yang bikin kontennya bukan beliau ya. Bukan, ini benar-benar tim si XO Lab. Tidak ada hubungannya sama Vatikan, tidak. Ini benar-benar dari si XO Lab. Ketika kita mengatakan tolong, kita menunjukkan rasa hormat dan tidak angkuh. Itu pertama. Saat kita mengatakan terima kasih, kita mengapresiasi atas apa yang dilakukan orang lain. Ketika kita melakukan kesalahan, kita perlu mengatakan maafkan saya karena ini membantu kita mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Jujurly, sebel nggak? Jujurly ya, semenjak gue belajar ngomong maaf secara lisan, itu aku tenang lagi. Nggak kebawa-bawa gitu, nggak kepikiran. Like literally. Ya, it's true. Membawa kedamaian dan ketenangan. Aku setuju sama Paus Franciscus, ketenangan dan juga kedamaian dari kata maaf gitu. Jadi bukan, kadang-kadang orang yang nerima kan belum tentu maafin kan, tapi kita kan yang penting udah minta maaf. Itu benar banget. Bebannya lagi. Jadi, nih saya udah minta maaf, bebannya di kamu aja ya, kalau kamu masih marah silakan. Saya udah minta maaf, so saya tunggu kamu baik lagi. It's so true. Kayak Cheryl tadi ke timnya, kalaupun akhirnya si timnya gerundel gitu ya, misu-misu gitu, Cheryl udah minta maaf, kan yang misu-misu timnya gitu. Ya dia mau keluar atau nanti digantikan, atau mau ya tetap sama Cheryl yang bisa ngehargain gitu. Itu kan pilihannya kan dari orangnya seperti itu ya. I guess it's just like if you want to apologize for something, apologize sincerely, because if you don't try to do that at first gitu, people are going to take it the wrong way. And if you want to ask for someone's help, nih aku tahu kurang baiknya di mana. Yang paling bikin aku kesel, Gimana coba? Nggak tahu nih nomornya. Nggak, display picture-nya juga nggak kelihatan mukanya siapa. Inilah, ini nih. Ya? Ya, inilah. Cheryl, boleh minta tolong nggak? Mau nggak tapi? Ya, paham. Boleh minta tolong nggak? Apa tuh? Mau nggak tapi? Ya apa dulu dong? Kalau aku tiba-tiba disuruh kayak makan beling? Nah, apa aku mau minta tolong kan? Sorry, takut. Gitu loh. Why do people do that? Tell them the purpose gue, tujuannya mau gini. Misalkan I want you to sing happy birthday to my cat or my dog at home. Can you please wish them a happy birthday? And then it's like, boleh minta tolong nggak? Itu kan enak ya.
Iya, loh. sama kayak mungkin mereka takut ditolak, ada ketakutan itu kali ya ditolak ya. Mereka harus ambil tes kita sih pakai QR code kita taruh di sini aja. Nih, take your fear test. Nah iya benar tuh. Take our fear Jangan test right here tuh. babies, so you don't have the fear of getting rejected. Nah itu kadang-kadang ya orang tuh sebenarnya tuh nggak nyari jawaban ya, orang tuh nyari iya, karena tidak tuh juga jawaban loh kadang. Itu atau nggak ada jawaban itu juga jawaban loh. Iya benar. Kayak silent is macem-macem. Iya kan? Sometimes it's really gold. Iya. Lebih bisa yang kayak oh sorry. Iya. Nah dan ini maaf, terima kasih dan tolong ini bisa kurang baik menurut gue. Si Exoman yang mendatang menurutku akan jadi kurang baik kalau alasannya biar cepet. Bener banget lagi. Udah deh biar cepet gue minta tolong. Ya udah deh gue minta maaf deh biar cepet. Itu jahat. Itu jahat banget karena kayak akan terus ke bawah nggak kelar-kelar. Sama tadi yang Mas Ari bilang overused. Karena mungkin kulturnya dan apa gitu kayak maaf dikit-dikit ngomong sorry kayak you don't have to say sorry all the time. You don't have to you don't have to say thank you all the time kalau misalkan lo nggak ngerasa lo doing anything atau lo dapet apa-apa gitu loh. Jadi butuh kesensitivitasan ya, kepekaan rasa juga untuk secara jujur ngomong ini sih, magic words ini supaya magicnya satu nggak hilang atau lu nggak menggunakan magic ini jadi black magic sih sebenarnya. Karena tadi ya Pak Ari produser kami bilang ini tuh bisa jadi karena manis ya, orang dikasih manis terus tuh jadi apa namanya? Diabetes. Bukan dong, itu secara betul. Maksudnya dibuat jadi apa? Manipulatif. Iya, jadi alat untuk manipulasi juga bisa gitu. Kayak dikit-dikit tolong dong, masa lu nggak kasihan besokannya tolong ya. Kalau kata Pak Ari, tolong itu kan supaya lu bisa tidak merepotkan lagi selanjutnya. Gitu, maaf supaya lu tidak melakukan kesalahan yang sama, at least kesalahannya beda deh. Udah gitu terima kasih itu ya benar-benar untuk mengapresiasi, bukan untuk ninggiin lu lagi gitu. Kadang-kadang makasih ya, gara-gara gue juga tuh. Nggak gitu, nggak manipulatif gitu dong. Kesel banget. Enggak dong. Kalau bukan karena gue iya ya sudah gitu terus itu kan gara-gara gue terus Tuhan di atas kayak gara-gara lu. Nah ini ada selintas kata bermakna, tidak peduli kecil atau besarnya kebaikan karena kebaikan selalu punya kekuatan untuk merubah hal yang buruk jadi bernilai. Ini iya lagi ini karena ini juga apa ya, mungkin ini juga bisa dipertimbangkan teman-teman ya, karena nilai dan harga tuh beda. Aduh bener. Buka KBBI, lihat apa artinya nilai dan harga gitu. Jadi lu bisa menghargai seseorang gitu dan lu bisa berdasarkan nilai orang itu di mata lu gitu. Jadi jangan orang yang nggak bernilai lu hargain segitunya, kadang-kadang kan gitu kan. Lu orang itu nggak bernilai tapi lu hargain segitunya. Ya. Jadi tolong dilihat gitu, nilai itu kalau nggak salah di KBBI itu adalah sebuah kemampuan untuk mengubah sesuatu menjadi sedemikian rupa. Kalau harga itu menurut KBBI pengorbanan yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sebuah nilai. Ingat loh, kalian tuh akan memberikan sesuatu gitu. Ya berarti kan harus ada take and give kan? Betul. Gitu, jadi kalau orang yang tidak bernilai, janganlah terlalu dihargai saja secukupnya. Gitu. Wow. Burungnya terbang. Ternyata main burung dara. Kenapa? Main burung dara tuh kalau main tuh gitu pokoknya gitu. Beneran di lomba burung. Aku pokoknya sangat setuju dengan value orang itu harus secukupnya gitu, karena emang gak semua orang juga kalau misalkan dikasih 3 magic word ini dan udah kita kayak kita rangkai dengan sangat spesial untuk mereka tahu mau dibawa 3 kata itu kemana. Kadang malah jadi sombong, tahu nggak? Kalau di value lebih tinggi dari dari nilainya dia sendiri gitu loh. Iya.
So don't give too much to somebody who can't handle it, baby. Aku Who's udah the mulai baby? Baby, enggak sih, kayak I call everyone baby. Hey baby. Hey babies. What's up babies? Gitu. Anjir, hey babies. What the hell? Okay, if we've actually applied the 3 magic words ke orang-orang lain gitu, yang paling aku benar-benar ngerasa pernah nggak ya, itu tuh satu orang yang aku sebenarnya jarang mengaplikasikan ini ke diri aku sendiri. Menarik. Gitu. Dan pertanyaannya dari aku, apakah kamu sering menerapkan 3 magic words ini kepada diri kamu? Aku? Kalau Mas Danang sendiri? Justru aku lebih gampang minta maaf ke diriku daripada ke orang lain. Karena aku sadar betul misalnya, aku overwork atau aku marah gitu, aku tuh minta maaf tuh pertama ke diriku. Karena barusan kamu sudah menyakiti dirimu sendiri dengan marah itu gitu. Aku kan anaknya sabar ya. Wow, dari ekspresi kamu menanggapi iya banget gitu. Tapi itu dia, ada tapi R-nya, tapir. Nah, si aku tuh minta maaf, minta tolong dan terima kasih ke diri sendiri tuh cukup rutin karena aku sering banget ngobrol sama diri sendiri. Tapi kalau di antara 3 itu yang paling sering luput adalah terima kasih. Justru kalau ke diri sendiri. Lupa tuh, take it for granted ke badan, take it for granted tuh ide dan lain-lain gitu. Itu kadang-kadang aku yang lupa terima kasih. Nah, ini ada selintas fakta bermakna mengutip dari buku berjudul Hypnobirth, Evidence, Practice, and Support for Birth Professionals yang ditulis oleh Terry Gavin Jones dan Sandra Hanford. Sebuah penelitian membuktikan bahwa kata-kata positif yang disampaikan dengan energi yang positif dan penuh antusiasme dapat menular dan berdampak baik pada penerimanya. Maksudnya antusiasme ini bukan hore ya, kayak makasih ya. Sih, itu kaget kan gitu. Gitu maksudnya. Antusiasmenya ini bukan hore ya maksudnya ya. Itu juga silakan dicari di KBBI artinya apa gitu. Antusiasme tuh ada batasnya biar nggak jadi gebiar gitu kali ya. Benar. Harus kayak gimana ya? Harus tahu momentumnya juga nggak sih? Iya. Kayak and that comes instinctual and itu kayak skill yang terlatih over time juga gitu. Starting small from the general things like dibukain pintu atau kayak ditahan pintu liftnya gitu. Ya kadang itu hal-hal yang bisa dibilang kayak terima kasih gitu. Hari ini tuh bahasannya kecil tapi penting banget, yaitu 3 magic words tadi ya. Dan walaupun kamu ngucapinnya bercanda, tapi kalau niatnya sungguh-sungguh tuh kerasa kok. Kayak misalnya aku ke kakak David gitu, timku. Kami tuh cara ngucapinnya gini, thank you gitu. Iya. Kayak apaan sih? Thank you gitu. Tapi kami tuh beneran thank you gitu. Jadi itu perkara hati lu juga ngomong gitu. Ngomong these 3 magic words gitu. Nah, ini ada selintas kata bermakna. Kamu akan menyadari sebuah kata bisa jadi luka atau berharga ketika kamu menerimanya. Dan kamu sadar memberikannya. Itu dia tuh. Karena kayak kebeset gitu ya. Misalnya kebeset cerat gitu. Mungkin ini kata Pak Ari juga nih. Kebeset itu mungkin 5 hari lah. Sembuh lah, seminggu. Tapi kalau diomongin gitu bisa keinget sampai tua kita gitu. Nah, jadi si XOLab mengkonklusikan ini semua menjadi maaf, tolong, dan terima kasih. 3 magic words ini adalah cara untuk kita mampu berempati terhadap sesuatu. Kata ini bisa membangun energi positif dan memberikan makna baik untuk diri kita sendiri maupun orang di sekitar. Di beberapa situasi 3 magic words ini bisa menyentuh sejadi-jadinya atau bahkan menampar sejadi-jadinya. Setuju sih kalau yang menampar sih. Saya pernah menampar dengan maaf. Itu aku sih nggak bisa lupa dari poinnya Mas Darang tadi yang kayak ketika kita kita minta maaf,
dan kita benar-benar tulus minta maafnya, kita coba untuk menyadari salahnya ada di mana, ya kita lempar balik aja ke orangnya gitu. Kalau misalkan emang orang yang nggak mau terima, ya it's not our problem anymore gitu. Dan pasti, dan aku percaya sama kayak what goes around comes back around. Oke. Itu dia konklusi dari si XO Lab yang kami rasa kami setuju. Betul. Ini paling bahaya sih. Ya. Ini bisa membawa kamu ke suatu keadaan, tempat, dan juga kemanapun lah. Dan ini juga bisa membawa seseorang di luar kamu ke tempat yang jauh sekali dari diri mereka, bisa jadi gitu. Aku suka banget nih sama selintas kata bermakna yang ini. Nominal bisa dibicarakan, tapi etika tidak bisa ditawar. Asli. Karena kalau misalkan, I love you Mas Are, Karinda, Kak Sis, Kak Ish. Tapi itu benar ya, sekali lagi ya, nominal bisa dibicarakan tapi etika tidak bisa ditawar. Karena yang namanya rasa gak pernah bohong. Itu Sumpah. iya lagi. Sumpah. Itu iya. Itulah bahasan kita, itulah bahasan kami hari ini, 3 magic words. Dan silakan sharing menurut kamu ya si XO Mania Mantap, se-magic apa sih kata maaf, tolong, dan terima kasih. Yes, dan apakah bagi kamu ada mantra-mantra lain atau kata-kata lain yang bisa digunakan selain 3 kata ini? Aku tahu sih kayak good morning, good evening. Iya. Nah, saksikan terus Lintas Makna dengan topik-topik lainnya setiap hari Selasa jam 6 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 18 WIB. Dan jangan lupa follow akun Instagram dan TikTok kami di Lintas Makna. Dan dengerin Lintas Makna di Spotify dan Apple Podcast. Sampai ketemu lagi, XO Mania Mantap. Au revoir.